Ya, saya percaya kepada Tuhan. Seorang gadis berusia 17 tahun, di mana terdapat juga seorang laki-laki berada memandangnya dengan mata yang membelalak. Senjatanya terarah ke wajah gadis itu. "Kamu percaya kepada Allah?" Gadis itu terdiam. Itulah pertanyaan hidup atau mati. Sang gadis menjawab, "Ya, saya percaya." "Mengapa?" tanya laki-laki tersebut dengan sikap siap untuk menghabisi si gadis kecil ini. Namun dia tidak pernah memberikan kesempatan kepada gadis itu untuk menjawabnya. Gadis remaja itu mati tergeletak di kaki laki-laki itu. Peristiwa ini dapat terjadi di Kolosium Romawi. Itu dapat terjadi pada abad pertengahan dan dapat saja terjadi di sejumlah negara di seluruh dunia sekarang. Orang-orang dipenjara, disiksa, dan dibunuh setiap hari karena mereka menolak menyangkal nama Tuhan Yesus. Namun kisah ini tidak terjadi pada masa lalu, tidak juga di Vietnam, Pakistan, atau Rumania. Itu terjadi di SMU Columbine di Detroit, Colorado pada tanggal 20 April 1999. Pertanyaannya, apakah Anda percaya Yesus? Mengapa? Dia berlutut berdoa di tengah malam di suatu taman tempat dia dan sahabat-sahabatnya sering didatangi. Dia memberitahu kepada para sahabatnya, "Berdoalah supaya kalian jangan jatuh dalam pencobaan." Dia berdoa, "Jika engkau berkenan, biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Namun, jika ini harus terjadi, aku akan mengikuti kehendakmu." Kemudian, dia berdoa dengan lebih sungguh-sungguh. Keringatnya menjadi seperti tetesan-tetesan darah yang bercucuran ke tanah. Para prajurit segera datang menangkapnya. Dia telah dikhianati oleh sahabatnya dan diserahkan ke tangan mereka. Pada Injil Yohanes menceritakan kepada kita bahwa para penjaga bertanya tentang siapa Yesus dari Nazaret. Ketika dia menjawab, "Akulah dia," mereka terjatuh ke tanah oleh kuasa pengakuannya. Petrus, sahabatnya yang lain, mencoba menyelamatkannya dengan menyerang salah satu hamba imam besar dan memotong telinganya, yang bernama Malkus. Namun Yesus menghardik Petrus atas tindakannya. Dia menyembuhkan telinga hamba itu dan menyerahkan dirinya sendiri kepada para prajurit. Dia bisa saja dengan mudah melarikan diri, tetapi dia memilih untuk taat kepada kehendak Bapa. Dia dibawa ke hadapan imam besar, tempat dia diinterogasi
dan dipukuli. Kemudian dia dikirim ke hadapan pemerintah setempat untuk diadili. Para imam menuntut dia disalib karena dia menyatakan bahwa dia adalah Allah. Dia diinterogasi kembali, tetapi gubernur itu tidak menemukan sedikit pun kesalahan pada dia. Namun, orang-orang lain tetap menuntut penyalipannya. Gubernur mengirim dia keluar untuk dicambuk dengan harapan memuaskan para imam. Sepanjang dini hari dia dicambuk dan dipukul tanpa ampun. Sehelai jubah dipakaikan di punggungnya yang berdarah, hingga luka-luka itu mengering di kain. Kemudian jubah itu ditarik kembali dari bahunya, sehingga membuka kembali semua luka-luka itu. Kemudian mereka memakaikan jubah itu lagi kepadanya untuk memulai proses lagi. Mereka mengolok-olok dia sebagai raja orang Yahudi dan membuatkannya sebuah mahkota duri yang duri-durinya kira-kira sepanjang 1 inci. Menekannya kuat-kuat ke atas kepalanya hingga darah menutupi wajahnya. Dia dibawa kembali ke hadapan gubernur. Kali ini dia tidak diinterogasi oleh orang Farisi dan Saduki, melainkan dia diperhadapkan kepada khalayak ramai. Berharap mereka menunjukkan belas kasihan kepada pribadi yang tidak berdosa ini. Namun, khalayak justru berteriak kembali, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Gubernur membasuh tangannya atas masalah itu dan menyerahkan Yesus dari Nazaret kepada para prajurit Romawi untuk dieksekusi. Yesus menanggung beban salibnya dengan daging yang terkoyak di punggungnya dan juga bahunya. Ketika dia tersandung di suatu bukit di luar kota, kemudian dia dipaku di salib itu, diangkat tinggi-tinggi supaya dilihat semua orang, dan dibiarkan di sana sampai mati. Injil Matius menceritakan kepada kita, dia bisa saja memanggil 12 pasukan malaikat untuk membebaskannya. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Dia tahu pengorbanannya akan membayar harga bagi seluruh umat manusia, agar terbebas dari dosa dan berhak untuk berdiri bersama Allah. Dia dikuburkan di sebuah kubur pinjaman, tetapi tidak tinggal berlama-lama di sana. Pada hari ketiga, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Kunci neraka dan kematian ada di tangannya. Dia telah membuat jalan bagi kita untuk dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah dan hidup bersama Dia selamanya. Segera setelah kematiannya, sahabat-sahabat dan murid-muridnya sangat ketakutan dan bersembunyi. Namun setelah kebangkitannya, Yesus datang dan mengunjungi, menghibur, dan juga menguatkan mereka. Setelah dia naik ke surga pada hari Pentakosta, dia mengaruniakan kepada mereka Roh Kudus. Keberanian baru menyeruak dari dalam diri murid-muridnya. Yerusalem telah menyaksikan mereka membawa 3.000 orang bertobat pada hari pertama. Kemudian mereka tersebar ke segala penjuru bumi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Tidak ada lagi ketakutan. Setiap pribadi dari mereka kecuali Yohanes telah dihukum mati karena mengabarkan nama Yesus. Mereka tidak pernah menyangkali namanya lagi.
para pahlawan, para pria dan wanita pemberani yang menyerukan dan menyerahkan hidup mereka bagi orang lain. Seorang letnan yang sedang sekarat menoleh kepada prajurit muda yang telah ia selamatkan dengan mengorbankan dirinya. Dengan nafas terakhir dia berkata, "Ambillah ini." Seorang ilmuwan membiarkan dirinya terpapar sinar radioaktif untuk memperbaiki pesawat ruang angkasa, membiarkan dirinya terbunuh, tetapi menyelamatkan setiap orang yang berada dalam pesawat. Seorang pengebor minyak di atas asteroid di angkasa bumi memotong saluran udara dari perlengkapan astronot muda, membiarkan dirinya tak berdaya dan memaksanya berada di belakang pesawat ruang angkasa. Kemudian dia memicu peledak bom atom yang akan memisahkan meteor itu, mengorbankan hidupnya tetapi menyelamatkan bumi. Diambil dari kisah film Armageddon. Budaya kita memahami kepahlawanan, namun kita tidak memahami para martir. Banyak dari para martir dalam buku ini bisa saja menyelamatkan diri mereka sendiri jika mereka bersedia menyangkal Yesus Kristus. Kita heran mengapa mereka tidak berlutut dan berkata saja bahwa mereka bukan orang Kristen, tetapi memilih hidup dengan menyangkal Yesus. Atau tidak bisakah mereka tutup mulut saja tentang iman mereka? Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Dalam cara yang tidak selalu jelas, para martir ini atau para penggila Yesus ini telah menyerahkan hidup mereka kepada kita dengan penuh keberanian. Mengapa mereka harus mati? Ketika berdiri di hadapan Raja Nebukadnezar, Sadrak, Mesak, dan Abednego menyerukan, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Dikutip dari Daniel pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18. Hidup atau mati mereka tidak akan pernah menyangkal iman mereka. Dalam pasal ini, Injil Yohanes, Yesus berkata kepada Petrus bahwa dia akan mati sebagai martir suatu hari nanti. Ketika Petrus melihat Yohanes berdiri di belakang Yesus, dia bertanya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Dikutip dari Yohanes pasal 21
ayat 22. Tujuan dibacakannya buku ini bukanlah berusaha menjelaskan kematian para martir, melainkan untuk menghormati keyakinan kemurnian dari iman mereka, dan untuk membangun hal yang sama dalam diri Anda dan saya. Setiap kita harus mengikuti Yesus bagi diri kita sendiri. Mungkin Anda tidak akan pernah menghadapi keputusan apakah Anda harus mati demi iman Anda atau tidak. Tetapi setiap hari Anda menghadapi keputusan apakah Anda akan hidup untuk iman Anda atau tidak. Bagaimana para penganiaya? Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dikutip dari Matius pasal 5 ayat 44. Di kayu salib Dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Diambil dari Lukas pasal 23 ayat 34. Sementara Anda membaca atau mendengarkan kisah ini, Anda juga akan melihat satu tema berulang, di mana para pria dan wanita Allah ini lebih memikirkan keselamatan orang-orang yang menganiaya mereka daripada hidup mereka sendiri. Allah tidak memanggil kita untuk membenci mereka yang berbuat jahat, melainkan untuk berdoa bagi mereka dan membawa mereka ke dalam keluarganya sebagai saudara-saudara kita. Memahaminya sebagai cara Allah. Sebagian kematian tampaknya tidak terasa, tetapi Allah melihatnya dengan cara yang berbeda dengan kita. Seperti tertulis, seorang sejarawan Kristen berkata, "Darah para martir adalah benih gereja." Sekali lagi, darah para martir adalah benih gereja. Beberapa orang telah dianiaya karena mereka menolak untuk mengkhianati orang-orang yang telah bekerja bersama mereka. Sebagian tetap berdiri teguh, mengetahui bahwa jika mereka menyerah, meskipun hanya sedikit, itu akan meruntuhkan iman orang banyak. Sebagian menolak untuk diam karena mereka menyadari tanggung jawab mereka untuk memberi tahu orang-orang yang tak bertuhan di sekeliling mereka tentang kasih Allah, sehingga mereka juga dapat diselamatkan. Beberapa dari mereka dengan sukarela menyerahkan hidup mereka bagi pribadi yang telah menyerahkan hidupnya bagi mereka. Beberapa quote berikut ini. Kita seharusnya tidak mengakhiri hidup kita dalam api, tetapi membuat sesuatu perubahan untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Ditulis oleh Julius Palmer.
dibakar di atas tumpukan kayu di Inggris tahun 1556. Yang kedua, Dietrich Bonhoeffer digantung di Jerman tahun 1945 mengatakan, "Inilah akhirnya bagiku, dan inilah permulaan kehidupan." Berikut ini quote dari Rasul Paulus dipancung di Roma tahun 65 Masehi. "Bagiku, hidup adalah bagi Kristus, dan mati itu bahkan lebih baik." Tindakan kepahlawanan seringkali mengharukan, dan ada waktu untuk berduka. Namun, kita harus tetap bergerak maju untuk menemukan rahasia para martir, di mana saat kisah-kisah ini dibacakan, kita akan menemukan beberapa rahasia bagaimana para martir bertahan terhadap iman mereka. Orang-orang percaya ini yakin sepenuhnya pada kehidupan kekal. Mereka percaya bahwa mereka tidak mengakhiri hidup mereka, melainkan mengganti kehidupan di atas bumi dengan suatu kehidupan bersama Tuhan Yesus mereka di surga yang bersifat kekal. Sepanjang sejarah banyak dari mereka mati supaya Anda dapat mengalami iman dan kebebasan yang Anda nikmati hari ini. Anda juga dapat memilih untuk berdiri teguh. Allah akan menghargai Anda, dan Anda akan membuat suatu perbedaan nyata di dalam Anda. Pelajarilah kisah para martir ini, jadilah kuat dengan hidup kepahlawanan mereka, dan buatlah hidup Anda berarti. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan pada episode berikutnya.